Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan aku Keisha Nazalia Azeli dari kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 15. Di video kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Tujuan sekaligus manfaat dari video kali ini adalah untuk dapat mengetahui ciri-ciri morfologi, cara berkembang biak, dan klasifikasi dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tingkat tinggi. Penasaran kan apa aja yang dibahas di video kali ini? Stay tune ya, jangan di skip. Yang pertama adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Ini adalah tumbuhan lumut yang tumbuh di bebatuan. Bebatuan ini terletak di dekat rumah aku. Coba aku pegang ya. Memiliki tekstur yang lembut, lembab pastinya, tumbuh di bebatuan. Ciri-ciri umum dari tumbuhan lumut adalah yang pertama, bersifat makroskopis, yang kedua, belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya, ketiga, mengalami pergantian keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit atau tumbuhan lumut dan generasi sporofit atau sporogonium, yang keempat, reproduksi seksualnya dengan penyatuan gamet, yang kelima, reproduksi aseksual dengan pembentukan spora dan gema atau kuncup. Yang keenam, habitatnya di tempat lembab atau basah. Ciri morfologi dari lumut daun adalah lumut memiliki bentuk yang relatif kecil baik pada bagian akar, batang, dan daun. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, melainkan pada bagian akar yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daun lumut daun berupa lembaran yang tersusun spiral berwarna hijau muda hingga kecoklatan jika sudah mati atau mengering. Batang tumbuhan ini melekat langsung dengan daun dan akar sehingga sangat sulit menentukan mana bagian akar, batang, dan daun. Batang berwarna hijau muda, hijau tua, dan kecoklatan ketika kering atau tumbuhan mati. Bagian akar berwarna kecoklatan yang hanya menempel di permukaan tanah, batang pohon, bebatuan lembab, dan sebagainya. Akar tersebut berfungsi sebagai penyerap unsur air di dalam permukaan tanah. Struktur tubuh dari tumbuhan lumut adalah yang pertama, tubuhnya bersifat multiseluler. Yang kedua, sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang ketiga, batangnya tidak memiliki pembuluh angkut atau silem dan floem. Yang keempat, akarnya belum sempurna dan masih berupa rhizoid. Klasifikasi dari tumbuhan lumut dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama, musci atau lumut daun mempunyai batang dan daun semu yang berdiri tegak. Yang kedua, hepaticae atau lumut hati, tubuh berupa lembaran atau talus yang terbagi dari beberapa lobus. Yang ketiga, Anthoceratae atau lumut tanduk memiliki sporofit berupa kapsul yang memanjang dan tubuh seperti tanduk dari hamparan gametofit. Klasifikasi dari lumut daun yaitu kingdomnya Plantae, divisionnya Bryophyta, kelasnya Bryopsida, ordonya Bryopseales, familinya Bryopseae, genusnya Bryopsida, dan spesiesnya Bryopsida sp. Cara berkembang biak atau reproduksi dari tumbuhan lumut adalah tumbuhan lumut berkembang biak secara aseksual dan seksual atau vegetatif dan generatif. Pada umumnya, lumut berkembang biak secara seksual. Sel gamet berkembang biak dalam struktur yang disebut gametangia. Gametangia jantan disebut antheridium yang menghasilkan sperma berflagella. Gametangia betina disebut achegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma berflagella
Flagella memerlukan air untuk berenang dari Antheridium ke Archegonium untuk membuahi sel telur. Lebih lengkapnya ada di gambar. Yang kedua ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ini adalah contoh tumbuhan paku yang aku ambil dari internet, yaitu dosenpendidikan.com, karena mohon maaf aku tidak menemukan di sekitar rumah aku. Ciri-ciri umum dari tumbuhan paku adalah yang pertama, telah memiliki kormus atau mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, bentuk bervariasi. Yang ketiga, berklorofil atau berspora. Yang keempat, bersifat autotrof. Yang kelima, memiliki berkas pengangkut xilem dan floem yang tersusun dengan pola konsentris. Yang keenam, memiliki pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Dan yang ketujuh, hidupnya secara hygrofit atau hidrofit atau epifit. Ciri morfologi dari tumbuhan paku adalah yang pertama, akarnya memiliki jenis akar serabut yang dilengkapi dengan kaliptra di bagian ujungnya. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut xilem dan floem. Yang kedua, batangnya mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Yang ketiga, daunnya terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Ukuran daun tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daun makrofil yang berukuran besar dan daun mikrofil yang berukuran kecil. Struktur tubuh dari tumbuhan paku adalah yang pertama, akarnya berupa akar serabut. Yang kedua, batang paku kebanyakan berupa rizom. Yang ketiga, macam-macam daun pada tumbuhan paku, yaitu berdasarkan ukurannya ada mikrofil dan makrofil. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya sporangium, yaitu tropofil dan sporofil. Klasifikasi dari tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama, Psilophyta atau paku purba, tidak berdaun atau ada yang berdaun kecil, ada yang tidak berakar sejati, dan bersifat homospora. Anggota dari paku ini sudah hampir punah. Yang kedua, Sphenophyta atau Equisetophyta atau paku ekor kuda, biasanya berdaun kecil, memiliki batang bercabang, berakar sejati, dan termasuk paku peralihan. Yang ketiga, Lycophyta atau Lycopodophyta atau paku kawat, umumnya bersifat homospora atau heterospora, berdaun kecil, tersusun spiral, sporangium terletak pada ketiak daun. Yang keempat, Pterophyta atau paku sejati disebut paku sejati karena kormusnya sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun dengan fungsi yang sesuai dengan strukturnya. Cara berkembang biak atau reproduksi dari tumbuhan paku juga mengalami metagenesis atau siklus hidup atau pergiliran keturunan, yaitu keturunan gametofit dan sporofit. Gametofit pada tanaman paku dinamakan protalium atau protalus, sedangkan fase sporofit merupakan tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari sebagai penghasil spora. Lebih lengkapnya ada di gambar. Yang ketiga, ada tumbuhan berbiji atau tumbuhan tingkat tinggi atau spermatophyta. Ini adalah pohon mangga yang termasuk ke dalam jenis tumbuhan tingkat tinggi. Pohon mangga ini terletak di depan rumah aku. Ciri umum dan struktur tubuh dari tumbuhan berbiji yaitu yang pertama, tubuh dapat dibedakan secara jelas menjadi akar, batang, dan daun atau kormopita. Yang kedua, tubuhnya bersifat multiseluler dan ukuran tubuhnya besar.
Yang ketiga, memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi serta terdiri dari xilem dan floem. Yang keempat, pada umumnya merupakan organisme fotoautotrof. Yang kelima, bersifat makroskopis dengan ukuran bervariasi. Yang keenam, perawakan atau habitus dapat berupa semak, contohnya arbe, perdu, contohnya bunga patu, pohon, contohnya beringin, dan herba, contohnya sayur-sayuran. Yang ketujuh, sebagian besar mempunyai tempat hidup atau habitat di darat. Yang kedelapan, berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Ciri morfologi dari tumbuhan berbiji atau tumbuhan tingkat tinggi yaitu yang pertama, akarnya pada tumbuhan berbiji ada yang berbentuk serabut, ada juga yang berupa akar tunggang. Sel-sel yang mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, serta silinder pusat yang di dalamnya terdapat xilem dan floem. Yang kedua, batangnya. Tumbuhan berbiji dapat berupa batang berkayu maupun berair. Batang pada tumbuhan berbiji mengalami modifikasi menjadi stolon, rizom, dan umbi. Sel-sel batang mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat, atau terdapat xilem dan floem. Yang ketiga, daun. Sel-sel daun mengalami diferensiasi menjadi epidermis dan mesofil. Mesofil tersusun dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Klasifikasi dari tumbuhan berbiji atau tumbuhan bertingkat tinggi yaitu tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama berdasarkan letak bakal bijinya. Yang pertama, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Klasifikasi Gymnospermae dibedakan menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama, Cycadophyta, tumbuhan primitif biasanya hidup di daerah tropis dan subtropis. Yang kedua, Gingkophyta, memiliki batang tinggi, daun berbentuk kipas, dan tangkai daun panjang. Yang ketiga, Coniferophyta, biji konifernya berkembang dalam rujung. Dan yang keempat, Genophyta, batang berkayu dan bunga berkelamin tunggal. Yang kedua, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Klasifikasi Angiospermae dibedakan berdasarkan jumlah daun lembaganya atau kotiledon menjadi dua kelas, yaitu yang pertama Monocotyledoneae atau tumbuhan monokotil, yang kedua Dicotyledoneae atau tumbuhan dikotil. Cara berkembang biak atau reproduksi dari tumbuhan berbiji atau tumbuhan tingkat tinggi yaitu berkembang biak dengan cara generatif dengan membentuk biji yang diawali dengan pembentukan gamet atau gametogenesis, penyerbukan atau polinasi, peleburan gamet jantan dan betina atau fertilisasi yang menghasilkan misal menjadi embrio. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif yaitu atau tunas adventif, rizom, dan stolon. Kesimpulan dari video kali ini, kita dapat mengerti ciri morfologi, cara berkembang biak, dan klasifikasi dari tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji atau tumbuhan tingkat tinggi. Sekian, apabila ada salah informasi atau salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.